Pengertian laboratorium. Terdapat dua pengertian laboratorium. Yang pertama ialah laboratorium menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134/1983 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan pada tanggal 5 Maret 1983. Yang dimaksud dengan laboratorium adalah sarana penunjang jurusan dalam studi yang bersangkutan dan sumber unit daya dasar untuk mengembangkan ilmu dan pendidikan. Lalu yang kedua dalam pendidikan laboratorium ialah tempat proses belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan praktikum hasil pengalaman belajar, di mana mahasiswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dilengkapinya secara langsung. Praktikum di dalam pendidikan yang dapat diartikan sebagai suatu metode mendidik untuk belajar dan mempraktekkan segala aktivitas dalam proses belajar mengajar untuk menguasai suatu keahlian. Laboratorium adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan atau penelitian. Untuk melakukan percobaan atau penelitian di laboratorium membutuhkan bahan-bahan kimia yang sebagian besar berbahaya dan alat-alat kelas kimia yang mudah pecah. Karena di laboratorium memiliki potensi banyak bahaya, maka perlu diperhatikan tata tertib dan keselamatan kerja di laboratorium untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Komponen-komponen laboratorium IPA dapat dikategorikan dalam 5 komponen yang terdiri dari: pertama ialah bangunan laboratorium, yang kedua ialah fasilitas laboratorium, yang ketiga alat-alat laboratorium, yang keempat bahan-bahan, lalu yang kelima ialah personil pengelolaan laboratorium. Komponen yang penting dalam pengelolaan laboratorium adalah para personilnya, yaitu yang akan mengelola tugas pengelolaan laboratorium. Para personil akan terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya akan tergantung pada keadaan laboratorium, jumlah praktikum dan tujuan para praktikum yang melaksanakan praktikum atau eksperimen di laboratorium itu. Masing-masing personil harus memahami dan mengerti bidang kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada lembaga dan selalu berorientasi pada tujuan dan fungsi laboratorium. Pengelolaan laboratorium sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya agar memiliki keterampilan dan pemahaman tentang laboratorium, fasilitas, alat-alat, dan bahan-bahannya. Pengelolaan dalam melaksanakan tugas di laboratorium untuk mencapai tujuannya agar memahami dan mempelajari penjelasan-penjelasan dan penjabaran dari keputusan dan peraturan seperti dalam proses belajar mengajar. Kemudian tata tertib laboratorium kimia. Praktikum harus dilakukan dengan serius disertai dengan pengetahuan tentang teori praktikum. Sebelum memulai kegiatan praktikum, perlu mempelajari serta memahami petunjuk dan prosedur percobaan yang dilakukan. Adapun 3 hal yang perlu diperhatikan selama praktikum di dalam laboratorium. Yang pertama, kebersihan. Selama praktikum, lab harus selalu dijaga kebersihannya dan jas praktikum yang dipakai harus selalu bersih. Demikian pula alat-alat yang dipakai. Setelah selesai melakukan percobaan, bersihkan dan keringkan alat-alat, cuci wadah dan kembalikan ke tempat semula. Tinggalkan laboratorium dalam keadaan bersih dan rapi. Yang kedua, ketepatan. Ketepatan yang harus diperhatikan dalam hal menimbang dan mengukur. Yang ketiga, pengamatan. Percobaan akan memberikan hasil yang baik jika pengamatan dilakukan secara layak dan setiap perubahan yang terjadi harus dicatat. Adapun tata tertib dalam laboratorium kimia, di antaranya yang pertama, peserta praktikum harus datang paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Bagi yang berhalangan hadir wajib memberikan keterangan atau alasan yang jelas. Yang kedua, selama berada di dalam laboratorium, jas praktikum lengkap dengan atributnya harus selalu dipakai dengan rapi, tidak boleh dilepas. Bagi yang tidak lengkap atributnya, tidak akan diizinkan praktikum. Setiap kali praktikum diadakan responsi untuk percobaan yang dilakukan. Selanjutnya, yaitu praktikum dibagi-bagi atas kelompok-kelompok. Setiap kelompok bertanggung jawab atas peralatan yang dipakai. Kemudian, tidak boleh makan dan minum selama jam praktikum. Kemudian, dilarang merokok di dalam laboratorium.
Saat melakukan praktikum, tidak diperbolehkan untuk bercanda atau bersenda gurau yang mengakibatkan terganggunya kelancaran praktikum. Kemudian, dalam melaksanakan praktikum, harus didampingi oleh dosen atau guru ataupun asisten pembimbing. Selanjutnya, sebelum melaksanakan praktikum, praktikan meminjam alat dengan mengisi buku peminjaman alat. Semua peralatan yang dipinjam menjadi tanggung jawab penuh pemakainya dan harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dimulai. Jika ada alat yang rusak, segera laporkan pada petugas laboratorium. Selama praktikum berlangsung, praktikan harus berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan bahan atau zat. Selama praktikum berlangsung, peserta praktikum tidak boleh meninggalkan lab tanpa izin dosen, guru, atau asisten pembimbing. Kemudian setelah praktikum selesai, tempat kerja masing-masing kelompok atau di tempat kelompok tersebut harus dibersihkan kembali. Kemudian yang terakhir yaitu setelah selesai dibersihkan, alat-alat yang dipinjam dikembalikan lagi ke petugas laboratorium dan dalam keadaan bersih.